warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada semangat semua nih, alhamdulillah. Pertemuan kali ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Andi. Kenapa Andi? Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama untuk kesembuhan Andi ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Coba kalian lihat ke kanan dan ke kiri. Apakah ada sampah? Misalkan ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah, lalu cuci tangan, kembali lagi ke kelas ya. Nah, udah kumpul semua. Sebelumnya, di sini siapa yang menjadi KM? Oh, Helbi. Silakan Helbi, pimpin doa ya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Apakah kalian siap untuk belajar? Oke, bagus. Kalau siap, coba kalian buka buku paket pembelajaran biologinya. Nah, setelah kalian buka di bab sistem reproduksi, di situ ada macam-macamnya. Yaitu yang pertama ada sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita. Nah, macam-macam fungsinya. Ada juga yaitu kelainan dalam sistem reproduksi, menstruasi, gametogenesis, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kali ini bertujuan sebagai supaya kalian dapat memahami apa sih yang terjadi dalam sistem reproduksi, apa saja sih proses-proses yang ada di dalam reproduksi. Nah, untuk itu Ibu akan mengajarkan kalian mengenai sistem reproduksi. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Nah, di sini apakah ada yang tahu perbedaan antara manusia yang belum siap reproduksi dengan manusia yang sudah siap reproduksi? Oke, Dinda. Bagus, kasih tepuk tangan. Siapa lagi? Tani. Ya. Oke, bagus. Udah bagus-bagus nih. Yang lain bisa lebih bagus lagi ya. Jadi Ibu simpulkan, manusia yang belum siap reproduksi merupakan manusia yang masih kecil, di bawah 15 tahun. Nah, sedangkan manusia yang sudah siap reproduksi merupakan manusia yang berumur cukup. Nah, dengan kata lain, misalkan laki-laki itu dikatakan sudah dewasa, sudah siap reproduksi atau sudah dewasa, dicirikan dengan tumbuhnya jakun. Sedangkan pada perempuan itu dicirikan dengan menstruasi. Nah, apa sih yang dinamakan reproduksi? Nah, reproduksi merupakan suatu sistem seks yang ada dalam organ manusia yang bertujuan untuk melakukan reproduksi. Nah, sistem reproduksi juga bertujuan untuk melestarikan jenisnya melalui melahirkan anak-anaknya. Nah, Ibu akan membagikan suatu kertas atau lembaran yang berisi gambar tentang sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Ibu bagikan satu persatu ya. Udah kebagian semua? Oke. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Coba kalian buka gambar yang ini. Gambar yang tadi Ibu bagikan. Yang pertama yaitu ada alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang alat reproduksi dalam dan ada yang dari luar. Nah, sekali. Nah, alat reproduksi dari dalam yaitu terdiri dari testis. Ini
dilihat dari sisi samping dan sedangkan ini dilihat dari sisi depan. Nah, yang pertama ada testis. Testis yaitu yang ini nih. Dari sisi depan yang ini. Yang kedua yaitu ada epididymis. Epididymis yaitu merupakan tempat pematangan sperma. Nah, yang ketiga yaitu ada vas deferens. Vas deferens letaknya di sini. Misalkan dari depan kayak yang ini. Nah, vas deferens merupakan saluran sperma. Yang keempat itu ada uretra. Uretra yang ini. Nah, uretra yaitu berfungsi sebagai saluran sperma dan kencing. Nah, sedangkan alat reproduksi dari luarnya terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang dinamakan penis dan skrotum. Penis itu yang ini, sedangkan skrotum yang ini. Penis merupakan organ kopulasi, sedangkan skrotum merupakan pelindung penis. Hubungan antara sel sperma dengan sel ovum. Selanjutnya itu ada ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan sel ovum. Nah, selanjutnya ada fibrai. Fibrai itu berbentuk seperti jari. Nah, fibrai itu berfungsi sebagai menangkap sel ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, di sini juga terdapat urutan masuknya sel sperma. Yang pertama yaitu sel sperma masuk ke dalam vagina, yaitu melewati serviks, lalu ke uterus, lalu melewati oviduk, lalu masuk ke ovarium. Nah, yang selanjutnya yaitu ada urutan keluarnya ovum. Gimana tuh? Oke, Ibu jelasin ya. Yang pertama yaitu di ovarium. Letaknya ovum kan di ovarium. Lalu ovum keluar menuju oviduk. Nah, lalu melewati oviduk terus berhenti ke uterus. Nah, oke. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam hormon pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, hormon pada laki-laki terdiri dari estrogen, FSH, atau bisa disebut juga dengan hormon hipofisis. Lalu ada hormon GnRH, yaitu bisa disebut juga dengan hormon hipotalamus. Nah, sedangkan hormon pada wanita yaitu terdiri dari estrogen, progesteron, FSH, LH, dan GnRH. Yang kedua, bisa kalian buka gambar yang ini. Ya, yang itu. Nah, yang kedua itu ada alat reproduksi pada wanita. Nah, alat reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, dari dalam, yang ini merupakan alat reproduksi dari dalam. Nah, yang pertama yaitu ada vagina. Vagina letaknya di sini. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi. Yang kedua yaitu ada cervix. Cervix merupakan leher pada rahim. Nah, yang ketiga yaitu ada uterus. Yang ini uterus. Uterus merupakan tempat perkembangan embrio. Nah, yang selanjutnya yaitu ada oviduk atau bisa disebut juga dengan tuba falopi. Ya, tuba falopi itu merupakan tempat pertemuan. Ibu akan bertanya kepada perempuan nih. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami menstruasi? Apa yang dirasakan? Sakit, ya, nyeri, ya.
Itu karena apa ya? Nah, benar, karena penyeluruhan dinding endometrium. Sekarang coba kalian buka lembaran ini. Ya, yang ini siklus menstruasi. Siklus menstruasi hanya terjadi pada perempuan. Nah, siklus menstruasi terjadi yang pertama yaitu fase menstruasi yang terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-7. Nah, pada fase ini dinding endometrium mengalami penyeluruhan. Sedangkan tingkat hormonnya, baik itu hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron mengalami stabil. Sedangkan perkembangan folikelnya yaitu folikel primer. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi yang terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Pada masa ini, dinding endometrium mengalami penebalan agak sedikit tebal. Nah, sedangkan perkembangan folikelnya yaitu menjadi folikel sekunder. Yang selanjutnya ada fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Nah, pada fase ini yang terjadi yaitu tingkat hormonnya yaitu hormon LH dengan hormon estrogen mengalami kenaikan. Sedangkan folikelnya menjadi ovulasi. Selanjutnya ada fase pasca ovulasi yang terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, dinding endometrium mengalami penebalan yang cukup tebal. Nah, sedangkan hormon yang mengalami kenaikan yaitu ada hormon progesteron dengan hormon estrogen. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu pada perempuan. Nah, perempuan mengalami hamil anggur, terus kanker payudara, kanker vagina, dan lain sebagainya. Sedangkan gangguan pada sistem reproduksi pria ada yang dinamakan dengan prostatitis, yaitu gangguan peradangan pada kelenjar prostat. Ada juga yang dinamakan dengan uteritis, yaitu peradangan pada uretra. Nah, oleh sebab itu ada juga yang dinamakan dengan teknologi sistem reproduksi. Contohnya yaitu bayi tabung. Proses gametogenesis. Gametogenesis merupakan gabungan antara proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu terjadi pada laki-laki. Nah, yaitu dimulai dari spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer. Nah, lalu spermatosit primer mengalami pembelahan secara meiosis 1 berubah menjadi spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid. Lalu spermatid mengalami pematangan menjadi zigot. Nah, yang kedua yaitu ada oogenesis. Oogenesis yaitu proses yang terjadi pada perempuan. Nah, perempuannya yaitu yang sudah mengalami menstruasi. Nah, yang pertama ada oogonium. Oogonium menjadi oosit primer. Lalu oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, setelah meiosis 1 berubah menjadi oosit sekunder polar. Setelah menjadi badan polar yaitu mengalami meiosis 2. Lalu meiosis 2 menjadi ootit dan badan polar. Nah, ootit berubah menjadi sel telur. Ada yang mau merangkum? Iya, Dinda. Oke, bagus. Siapa lagi? Ranti.
Oke, cukup bagus. Jadi, Ibu simpulkan, sistem reproduksi yaitu sistem seks yang terjadi pada organ reproduksi, baik itu laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi juga ada yang dinamakan dengan sistem reproduksi luar dan dalam. Sistem reproduksi juga ada fungsi-fungsinya. Nah, itu sudah Ibu jelaskan. Dan ada juga kelainan pada sistem reproduksi. Dan ada juga untuk tugasnya kalian bikin suatu poster mengenai gangguan-gangguan pada sistem reproduksi, baik itu pada laki-laki ataupun perempuan. Pertemuan kali ini ibu cukupkan. Nah, kalian harus bisa merawat sistem reproduksi kalian. Ibu rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.